dan juga beberapa barang bukti yang diamankan seperti pakaian, baju dan juga senjata yang saat itu berada di tempat kejadian perkara terjatuhnya helikopter, seperti itu. Rian, apakah sempat terjadi ledakan ataupun juga korban lainnya di luar para penumpang? Ya, kalau tadi hasil pantauan di lapangan dan beberapa warga mengatakan bahwa saat helikopter terjatuh itu warga mendengar seperti ada suara petir yang menyambar pegunungan atau perkebunan warga yang berada di desa Patrio Bajo tersebut, sehingga warga yang melihat itu bermunculan api kecil yang saat itu ketika jatuh helikopter di TKP. Untuk korban sementara, informasi yang saya dapat di lapangan, semua yang meninggal itu adalah 13 penumpang dari aparat yang terlibat dalam operasi Tinombala dari perjalanan Napu menuju Poso yang ikut atau naik di helikopter tersebut. Namun kalau informasi dari warga, saudara, kita belum dapat, hanya proses evakuasi atau yang meninggal dunia adalah semuanya anggota, dan jenazah tersebut sudah dibawa ke Kota Palu, seperti itu. Ya, baik Rian, jadi bisa dikonfirmasi bahwa memang jumlah total dari penumpangnya adalah 13 orang ya, karena tadi informasi awal kami dapat adalah jumlah totalnya 12. Namun bagaimana dengan namun bagaimana dengan jalur evakuasi, terutama tadi sempat dikatakan bahwa cuaca saat ini di wilayah tersebut cukup buruk gitu. Bagaimana dengan kendala evakuasi dan juga jalur evakuasi yang dilakukan? Ya, kalau yang jelas informasi yang saya dapat di lapangan berdasarkan wawancara juga beberapa sumber terpercaya di lapangan, bahwa jenazah yang meninggal itu 13 orang semuanya, dan yang berada di penumpang helikopter tersebut juga semuanya berjumlah 13 orang. Nah, untuk proses evakuasi memang agak sedikit mendapat kesulitan karena memang wilayah TKP yang berada di desa Patrio Bajo tersebut itu mengalami kesulitan karena jarak TKP dengan darat itu cukup sulit karena melalui jalan yang licin. Berhubung juga saat sekarang ketika terjadi kejadian ini cuaca di Kota Poso hujan, sehingga jalan yang licin, kemudian becek, dan juga banyak warga yang melihat di situasi lokasi tersebut membuat evakuasi agak sulit karena jalan yang licin, seperti itu. Iya, dengan sulitnya jalur evakuasi dan juga jalan yang licin serta cuaca yang buruk ini, apakah petugas masih tetap akan melanjutkan proses evakuasi hingga malam nanti, ataukah ada informasi akan ditunda hingga besok pagi, Rian? Ya, informasi yang di lapangan saat sekarang saya temukan bahwa proses evakuasi saat sekarang masih terus dilakukan. Kita juga belum mendapat informasi apakah proses evakuasi akan dihentikan atau dilanjutkan. Yang jelas kesemangatan para warga, aparat TNI yang melakukan evakuasi sekarang masih cukup bersemangat. Mereka mencari kemungkinan ada korban yang lain, atau mungkin ada barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut, sehingga proses evakuasi saat sekarang masih berlangsung. Namun kalau informasi yang kita dapatkan, belum ada informasi terkait evakuasi apakah akan dilanjutkan besok atau yang jelas masih dilanjutkan evakuasi, seperti itu. Ya. Bagaimana terkait dengan sarana dan fasilitas yang dipakai untuk evakuasi? Operasi Tinombala atau mobilisasi pasukan untuk proses pasukan di operasi Tinombala, sehingga heli yang digunakan tersebut memang cukup memadai, seperti itu. Ya, terakhir mungkin situasi lokasi, bagaimana lokasi ini, apakah ditutup dan tidak ada warga yang bisa melihat prosesnya, atau terbuka saja, seperti apa? Ya, Doni, memang saat sekarang untuk situasi di wilayah Poso Pesisir sampai saat sekarang memang cukup ramai, banyak warga yang berdatangan. Namun polisi telah memasang garis polis lain di lorong atau wilayah masuk ke lokasi kejadian tersebut, sehingga warga yang masuk ke dalam itu pelarangan untuk melihat tempat kejadian perkara tersebut. Baik, Rian, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan tadi saat bertugas. Baik saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. 55 warga di Karawang, Jawa Barat terpaksa harus mendapatkan perawatan di puskesmas serta beberapa rumah sakit setempat. Warga mengalami pusing dan mual setelah menyantap somai
terutama tadi sempat dikatakan bahwa cuaca saat ini di wilayah tersebut cukup buruk gitu. Bagaimana dengan kendala evakuasi dan juga jalur evakuasi yang dilakukan? Ya, kalau yang jelas informasi yang saya dapat di lapangan berdasarkan wawancara juga beberapa sumber terpercaya di lapangan bahwa jenazah yang meninggal itu 13 orang semuanya, dan yang berada di penumpang helikopter tersebut juga semuanya berjumlah 13 orang. Nah, untuk proses evakuasi memang agak sedikit mendapat kesulitan karena memang wilayah TKP yang berada di Desa Patrio Bajo tersebut itu mengalami kesulitan karena jarak TKP dengan darat itu cukup sulit karena melalui jalan yang licin. Berhubung juga saat sekarang evakuasi akan dihentikan atau dilanjutkan. Yang jelas kesemangatan para warga, aparat TNI yang melakukan evakuasi sekarang masih cukup bersemangat. Mereka mencari kemungkinan ada korban yang lain atau mungkin ada barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut, sehingga proses evakuasi saat sekarang masih berlangsung. Namun kalau informasi yang kita dapatkan belum ada informasi terkait evakuasi apakah akan dilanjutkan besok atau yang jelas masih dilanjutkan evakuasi seperti itu. Ya. Bagaimana terkait dengan sarana dan fasilitas yang dipakai untuk evakuasi? Operasi Tinombala atau mobilisasi pasukan untuk dan juga beberapa barang bukti yang diamankan seperti pakaian, baju dan juga senjata yang saat itu berada di tempat kejadian perkara terjatuhnya helikopter, seperti itu. Rian, apakah sempat terjadi ledakan ataupun juga korban lainnya di luar para penumpang? Ya, kalau tadi hasil pantauan di lapangan dan beberapa warga mengatakan bahwa saat helikopter terjatuh itu warga mendengar seperti ada suara petir yang menyambar pegunungan atau perkebunan warga yang berada di Desa Patrio Bajo tersebut, sehingga warga yang melihat itu bermunculan api kecil yang saat itu ketika terjadi kejadian ini cuaca di Kota Poso hujan, sehingga jalan yang licin, kemudian becek, dan juga banyak warga yang melihat di situasi lokasi tersebut membuat evakuasi agak sulit karena jalan yang licin seperti itu. Iya, dengan sulitnya jalur evakuasi dan juga jalan yang licin serta cuaca yang buruk ini, apakah petugas masih tetap akan melanjutkan proses evakuasi hingga malam nanti, ataukah ada informasi akan ditunda hingga besok pagi, Rian? Ya, informasi yang di lapangan saat sekarang saya temukan bahwa proses evakuasi saat sekarang masih terus dilakukan. Kita juga belum mendapat informasi apakah proses satu helikopter di TKP. Untuk korban sementara, informasi yang saya dapat di lapangan, semua yang meninggal itu adalah 13 penumpang dari aparat yang terlibat dalam operasi Tinombala dari perjalanan Napu menuju Poso yang ikut atau naik di helikopter tersebut. Namun kalau informasi dari warga, saudara, kita belum dapat. Hanya proses evakuasi atau yang meninggal dunia adalah semuanya anggota, dan jenazah tersebut sudah dibawa ke Kota Palu, seperti itu. Ya, baik Rian, jadi bisa dikonfirmasi bahwa memang jumlah total dari penumpangnya adalah 13 orang ya, karena tadi informasi awal kami dapat adalah jumlah totalnya 12. Namun bagaimana dengan jalur evakuasi?